صل وسلم وبارك وزد وأنعم وشرف وكرم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سن بسنته حتى يوم القيامة وبعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا في آية أخرى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala rasa syukur, sedaya rasa cinta, rasa penghambaan, rasa pengagungan hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang amat sangat sempurna dan amat sangat baik terhadap sedaya makhluk, terutama terhadap orang-orang yang beriman. Terhadap seluruh makhluknya Allah memberikan wujud rahmannya, sedangkan kangge kita tiang ingkang beriman, ingkang ahli tauhid, Allah bukan hanya membagi rahmannya, tetapi Allah juga memberikan rahimnya kepada siapa yang Allah kehendaki. Jamaah sidang Jum'ah rahimakumullah, sebelum masuk pada pembahasan tema yang akan khatib sampaikan, sekedhik khatib ngingetaken kepada kita sedaya, marilah kita terus menerus menambah amal-amal soleh kita. Kita hadiahkan, semoga barokah amal soleh kita, barokah doa kita, air mata kita tercurahkan kepada saudara-saudara kita yang saat ini sampai detik ini masih berjuang, yang berada di Palestina, berada di negeri-negeri Islam yang saat ini sedang dilanda fitnah yang amat sangat luar biasa dahsyatnya. Semoga kita yang ada di sini tidak terlena dengan rasa aman, dengan nyamannya penghidupan kita, nyamannya kondisi keluarga kita. Semoga hati kita, jiwa kita ikut berjuang dan memberikan warna terhadap saudara-saudara kita yang ada di sana. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ing dalam kesempatan ingkang singkat niki khatib boten kesupen berwasiat kangge awak pribadi khatib lan dumateng panjenengan sedaya, marilah kita dengan penuh keikhlasan, kesadaran, dengan penuh keseriusan kita memperbaiki kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Di antaranya dengan kita menghadiri majlis Jumat niki dengan ruhan wa jasadan, dengan roh dan fisik. Bukan hanya fisiknya saja yang datang, tetapi rohnya, pikirannya, hatinya hadir 100%, sehingga tidak ada sedikit pun peluang dari setan untuk memalingkan kita dari ibadah yang mulia menika.
Sehingga tidak ada di antara kita yang dengan alasan kecapean fisik, dengan alasan sibuk pekerjaan, dengan alasan sedikit gangguan kesehatan, akhirnya lewatlah khutbah Jumat dengan tanpa mengambil hikmah yang berarti. Kita sekada sederek-sederek kita nalika rawuh ten majelis salat Jumat hanyalah setor fisik saja. Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun boten memberikan perubahan apapun. Bahkan wonten ingkang sengaja datang ke majelis Jumat hanyalah untuk numpang mengantuk saja dan sebagainya. Monggo kita menjadi muslim yang bertanggung jawab, muslim yang serius mensyukuri nikmat Allah dengan sebaik-baiknya menggunakan titipan Allah ini untuk beribadah dan menyembah kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. 1 bulan penuh, entah sadar atau tidak, kula kali panjenengan merasakan sebuah fenomena yang amat sangat agung, luar biasa, tetapi jarang difikirkan secara mendalam oleh orang-orang yang beriman. Napa niku? Secara langsung ataupun tidak langsung, kaum muslimin, mungkin ada yang terpaksa, mungkin ada yang sukarela, dimasukkan Allah ke dalam satu waktu, satu dimensi, satu tempat yang amat sangat berbeda dengan cara hidupnya dalam 11 bulan. Percaya atau tidak, dalam bulan Ramadan kita semuanya sampun ngelampaui perbuatan-perbuatan yang bahkan oleh orang soleh sekalipun di luar bulan Ramadan amat sangat berat. Napa niku? Dalam 1 bulan penuh seolah-olah kita bertukar profesi, seolah-olah kita bertukar pangkat dengan para kekasih-kekasih Allah. Bagaimana bisa kalau kali panjenengan meninggalkan sesuatu yang dibolehkan, sesuatu yang dicintai, dan sesuatu yang amat sangat dibutuhkan bahkan mendesak dalam kehidupan, hanya untuk membuktikan rasa cinta kepada Allah? Bukankah perbuatan seperti itu, derajat yang seperti itu hanya dimiliki oleh para aulia Allah, para kekasih-kekasih Allah? Akan tetapi segera berganti setelah masa uji coba selesai. Ini kados setunggal reality show wonten tayangan namine tukar nasib. Seorang miskin dimasukkan ke rumah orang kaya ke tempatnya orang miskin, berganti pekerjaan, berganti fasilitas, berganti cara hidup. Setelah 1 bulan kemudian kembali seperti semula. Bagaimana bisa kita bersabar untuk tidak meninggalkan taraweh selama 1 bulan? Padahal di luar Ramadan jangankan taraweh, jangankan istiqomah dengan rakaat yang sama, sholat tahajud saja mungkin 1 hari sholat tahajud 2 minggu kita absen. Bagaimana mungkin dengan ikhlas, dengan rela hati? Ada di antara kita yang sebagian malam, setengahnya bahkan dia tidak tidur sama sekali. Ada yang tidak tidur sama sekali mulai dari maghrib sampai subuh, hanya untuk membuktikan cintanya kepada Allah. Bukankah itu amalan para kekasih Allah, para wali Allah? Walaupun tasih kadah tiang-tiang muslim ingkang tasih belajar nembe iktikafi sebagian saja, dan hanya dengan 1 jenis amal saja. Bukankah pada 1 bulan itu kita seolah-olah merasakan bagaimana perasaannya para kekasih Allah yang tidak pernah sayang, ora pernah iman-iman ketika memberikan harta di jalan Allah? Tidak ada rasa ketakutan, seolah-olah hidup kita dalam kedamaian dan ketenangan abadi selama 1 bulan. Tapi mengapa setelah takbir Id berkumandang lepas semuanya? Banyak yang bergembira ketika terlepas peluang untuk menjadi kekasih-kekasih Allah, kemudian hanya kembali
menjadi orang-orang soleh level bawah, atau turun kembali menjadi levelnya orang-orang awam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan surat Ali Imran ayat 123 ini mboten lepat nggih. Monggo mengki diperiksa ten daleme piyambak-piyambak. Allah dawuh, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Bukankah Allah sudah menolongmu, memuliakanmu, membantumu, menyelamatkanmu dalam peristiwa Badar yang saat itu masih dalam kondisi Ramadan, yang saat itu kondisi persenjataan tidak seimbang, kondisi personil ketika berperang amat sangat tidak seimbang. Fattaqullah, maka tingkatkanlah ketakwaanmu, asahlah ketakwaanmu, la'allakum tashkurun, agar Allah mengangkatmu ke atas menjadi derajat tertinggi dalam takwa, yaitu derajat asyakirin, derajatnya orang-orang yang bersyukur. Saking ayat niki mungkin wonten beberapa kaum muslimin yang bertanya, lah kira-kira takwa sing dimaksud itu seperti apa sih? Seolah-olah bayangan takwa niku absurd. Karena ketika disampaikan melakukan semua perintah Allah, menjauhi seluruh larangannya, hampir mboten wonten satu manusia pun yang bisa melakukannya terus menerus seumur hidup dengan istiqomah, kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang maksum. Nopo takwa yang dimaksud niku? Takwa yang cara beribadahnya ketika kembali dari bulan Ramadan, sudah masuk Syawal, ibadahnya kembali amburadul. Sholat jamaahnya sudah mulai absen, sholat jamaahnya sudah mulai telat, tidak mau berinfak, boten purun sedekah yen boten wonten pengumuman Allah sedang obral pahala. Apakah jenis takwa yang kemudian pemiliknya itu baru membaca Al-Quran rutin hanya di 1 bulan Ramadan saja? Apakah jenis takwa yang terseok-seok niku? Ataukah gambaran takwa berikutnya sebagaimana yang digambarkan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu? Nalika Abu Bakar bertanya kepada Nabi, "Ya Nabi, menurut panjenengan apa yang saya rasakan ini?" "Apa ya Abu Bakar?" "Saya melihat seolah-olah surga sangat dekat. Saya seolah-olah merasakan hawa keberadaan para malaikat. Seolah-olah saya tentram sekali ketika saya sedang bermajlis dengan engkau, ketika saya bersamamu ya Rasulullah. Tapi kenapa ketika saya pulang, saya melihat istri, saya melihat kesulitan ekonomi keluarga, saya melihat kondisi anak tetangga, kemudian drop. Semua kualitas itu drop." Lalu Nabi menjawab, "Wahai Abu Bakar, andai engkau dalam kondisi itu dalam waktu yang cukup lama, tentulah sebentar lagi malaikat akan turun, semuanya akan bersalaman, berebut ingin bersalaman denganmu." Ataukah takwa yang tidak mungkin untuk melakukan dosa atau maksiat seumur hidup? Napa wonten kinten-kinten bahkan kelas ustadz, kiai atau apapun dengan level ilmu yang tinggi kemudian seumur hidup tidak pernah melakukan dosa malih? Boten mungkin. Ya, karena itu adalah satu permintaan, satu doa yang pasti ditolak oleh Allah. Terus tunggal riwayat Nabi nate menceritakan tentang umat terdahulu sebelum umatnya Rasulullah, tentang seorang hamba yang beribadah sampai 60-70 tahun. Kemudian Allah terharu dengan ibadah dan pengabdian orang ini. Lalu Allah mengutus satu malaikat untuk bertanya, "Wahai hamba Allah, Allah hendak memberimu satu anugerah, satu permintaan yang pasti akan diijabah oleh Allah. Apa yang engkau minta?" Lajeng tiyang niki nyuwun, "Wahai malaikat, sampaikan kepada Allah, ya Allah, perkenankan hamba untuk ditakdirkan menjadi orang yang tidak bermaksiat lagi sampai akhir hamba menutup mata." Setelah malaikat
datang kepada Allah, malaikat menyampaikan doa dan permohonannya, maka Allah menolak. Aku menolaknya. Jika aku mengabulkan doanya, lalu apalah gunanya sifat ghafurku? Apalah gunanya sifat afu yang aku miliki? Terus manusia dijamin oleh Allah tak akan mampu tidak melakukan dosa selama-lamanya, tidak mungkin. Bahkan Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita semuanya. Wallahi inni la astaghfirullahal azim fi kulli yaumin sab'ina marrah. Dalam riwayat yang lain 100 kali. 70 sampai 100 kali. Wonten sahabat ingkang bertanya, ketika dia merasa jengkel marah mempunyai seorang pembantu, seorang sahaya yang setiap hari selalu memecahkan perabot rumahnya, setiap hari selalu membuat kesalahan-kesalahan kecil dalam urusan membersihkan rumah. Dia sudah tidak kuat menahan rasa ingin memarahinya. Lalu dia bertanya pada Nabi, wahai Nabi, bolehkah saya marah kepada pembantu saya yang setiap hari melakukan kesalahan puluhan kali? Napa jawab Nabi? Jangan. Berapa kali dia melakukan kesalahan? Puluhan Nabi. Adakah 50 kali, 70 kali? Dia menjawab, dereng wonten Nabi, hanya puluhan saja. Nabi mengatakan, hei fulan, ketahuilah bahwa kesalahanmu yang tidak engkau sadari kepada Allah dalam satu hari lebih dari 70 kali. Niku dengan bahasa yang sangat tawadhu Rasulullah mencontohkan, aku minta maaf kepada Allah, aku mohon ampun sehari 70 kali, 100 kali. Padahal dalam kenyataannya Rasulullah ketika beristighfar minta ampun kepada Allah dalam jumlah sampai ribuan kali. Berarti dosa yang tidak kita sadari, mungkin lintasan pikiran dan sebagainya, bisa terjadi berpuluh-puluh kali, ratusan kali, mungkin ribuan kali tanpa kita sadari bahwa itu adalah dosa. Saking beberapa gambaran contoh takwa niki, kesimpulannya bahwa jenis-jenis cara orang bertakwa minimal ada 3 macam. Yang pertama, at-taqwa fi thubutit tauhid. Dia merasa dirinya sudah bertakwa, sudah cukup tingkat ketakwaan dan ibadahnya selama tauhidnya belum jebol. Selama dia masih menyembah Allah, selama dia hanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak pernah menyekutukan Allah dalam hal ibadah atau minta apapun kepada makhluknya, dia merasa dirinya sudah bertakwa. Walaupun setiap hari dia bekerja, tidak peduli halal dan haram. Walaupun dia tidak peduli bagaimana anaknya dididik dengan cara Islam atau tidak. Walaupun dia setiap hari ibadahnya semaunya sendiri, tapi dia merasa dirinya paling takwa. Dan jenis ini jelas adalah jenis-jenis orang awam yang amat sangat menolak ilmu agama. Lalu jenis yang kedua, cara orang bertakwa, at-taqwa fi sabilil ilmi wal a'malis shalihat. Cara orang bertakwa diwujudkan dengan jalur ilmu dan jalur amal solehnya. Dia senantiasa berlomba-lomba terus-menerus mencoba amal soleh, gagal, dicoba lagi, gagal lagi, terus-menerus dia menuntut ilmu agama, tak pernah bosan-bosannya. Ketika dia sudah masuk dalam jalur ilmu dan amal soleh, maka dia berada pada kondisi takwa yang satu tingkat di atas takwanya orang awam. Dia sudah berada dalam kondisi takwanya orang-orang soleh, takwanya ahli ilmu. Mungkin kula kali panjenengan kadang-kadang melebet dalam tingkat yang kedua niki. Dan ada yang terakhir, cara orang bertakwa bistimraril istiqamah wa dawamir ridha bi qada'illah. Niki yang paling berat. Orang bertakwa diwujudkan dengan cara dia menjaga keistiqomahannya dalam ilmunya, amal solehnya, dalam akhlaknya dan sebagainya. Bukan lagi dia menjaga bagaimana sholat jamaah tidak telat. Bagi dia jangan sampai saya ketinggalan takbiratul ihram ketika imam sudah bertakbir. Jangan sampai setiap malam saya ada yang bolong, karena dia sangat cinta, sangat butuh dengan seluruh ibadah. Karena dia bersujud kepada Allah bukan hanya karena minta sesuatu kepada Allah, karena dia cinta kepada Allah, karena dia selalu rindu ingin memohon ampun kepada Allah, karena dia bersyukur
Sebagaimana contoh dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalika piyambake ditangleti oleh Sayyidah Aisyah, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin engkau setiap malam bersujud? Bagaimana mungkin kakimu sampai bengkak, sholatmu begitu lama, padahal engkau sudah dijamin masuk surga, engkau adalah orang yang maksum?" Rasulullah dengan amat sangat mudah menjawabnya, "Afala akuna abdan syakura, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang paling bersyukur, yang paling banyak bersyukurnya? Apakah tidak boleh?" Tingkat takwa ini termasuk tingkat takwa yang amat sangat berat. La'allakum tashkurun, sudah bertakwa supaya menjadi orang yang bersyukur. Syukur yang bagaimana? Kemudian seorang santri bertanya pada ustadznya, "Oh ustadz, berarti orang yang bersyukur ketika dikasih Allah rezeki, disembuhkan penyakitnya, itu termasuk takwa yang tertinggi?" Jawabannya mboten. Ketika orang bersyukur diberikan Allah rumah yang mewah, diberikan istri yang cantik, diberikan kehidupan yang mudah, itu syukur yang amat sangat mudah. Maksudnya syukur ketika diuji Allah dengan cobaan yang berat. Ketika dikasih Allah qadha, penyakit yang tidak sembuh, dia bersyukur kepada Allah. Ketika dia diberikan cobaan lewat anaknya, lewat tetangganya, diuji dengan ujian-ujian yang bertubi-tubi, dia senantiasa merasa itu adalah bentuk rahimnya Allah, bentuk kasih sayangnya Allah, sehingga dia mensyukuri semua ujiannya. Ini adalah tingkat yang tertinggi dari ketakwaan seorang hamba kepada Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Rasulullah fi hadithi syarif, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا ميسر كل عسير يسر كل أمورنا يا الله في الدنيا والآخرة فإن تيسير العسير عليك يسير. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها. اللهم ارحم اللهم انصر لإخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن